Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update on-chain analysis. Ya, on-chain analysis ini mengupdate kondisi Bitcoin yang sudah cukup lama, ya nggak lama-lama banget sih, beberapa hari ke belakang cenderung konsolidasi. Ya. Nah, kita akan coba intip secara on-chain-nya apa yang terjadi. Apakah para bandar mulai akumulasi atau jangan-jangan mulai pada ngebuang BTC? Dan tentunya kita akan melihat juga para trader futures apakah mulai over leverage lagi atau tidak. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan selain dari itu, ya untuk on-chain analysis ini bukanlah pengganti TA dan fundamental. Ini adalah suplemen tambahan lagi yang bisa membuat kita lebih akurat lagi dalam membuat analisa ya. Nah, karena on-chain analysis ini bukanlah suatu segmen yang daily, maka gue akan coba jelaskan secara singkat apa itu on-chain analysis. Jadi on-chain analysis ini adalah analisa data blockchain. Kenapa ini menarik? Karena data blockchain itu immutable, tidak bisa diganggu gugat. At least contohnya BTC ya, ada beberapa yang kacau bikinnya jadi kacau juga. Tapi blockchain yang legit itu adalah blockchain yang immutable, tidak bisa diganggu gugat. Contohnya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network ya, yang terjadi antara Satoshi Nakamoto atau lebih tepatnya wallet dari Satoshi Nakamoto ke Halvini. Itu akan menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network dan selamanya akan menjadi transaksi pertama. Nah, itu yang membuat kenapa datanya menarik. Jadi tidak bisa diganggu gugat gitu, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa ditutup-tutupi. Semuanya tercatat dengan rapi di blockchain Bitcoin, begitu ya. Nah, karena bisa dibilang cryptocurrency market itu mengikuti pergerakan Bitcoin, maka dari itu gua akan cenderung on-chain itu membahas hanya dari Bitcoin saja, gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke net flow. Net flow ini adalah inflow kurangi outflow. Jadi kalau ada yang nanya kenapa nggak outflow aja bang? Kalau cuma bahas outflow doang, artinya lu nggak data lengkap. Begitu. Jadi lebih mending net flow. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah garis merah ya atau bar merah ini menunjukkan outflow. Outflow apa artinya? Bukan exchanger, BTC ditarik dari exchanger. Exchanger mana aja? Ini listnya ya. Nama-nama besar semua. Binance, Bitfinex, lalu Bitget, Bybit, dan seterusnya. Jadi ini semua exchanger besar, data ini masukin ke sini. Pertanyaannya gini, kalau ada penarikan besar dari exchanger ya ke wallet, ya otomatis ke wallet ya. Karena kalau nggak di wallet, misalkan dia kirim dari Binance ke Bitget, ya jadi plus-plus. Nah, kalau sampai ini dihitung sebagai outflow, artinya dikirim kemungkinan besar kemana? Dikirim kemungkinan besar ke wallet, antara hardware wallet or hot wallet ya. Nah, ini disebutnya sebagai possible buying. Sekali lagi, possible buying. Karena mungkin aja misalkan dia kirim ke hot wallet, taunya dia jual di DEX, itu nggak kehitung gitu. Tapi in general orang menggunakan checks. Maka dari itu kita bisa asumsikan ini sebagai possible buying. Dan ini biasanya korelasi dengan harga cenderung meningkat. Seperti yang kita dapatkan di sini, bottom di 15.800-an di November 2022. Nah, buat lo yang dapat di harga segini pasti senyum-senyum ya. Ya waktu belinya nggak senyum sih. Gue pribadi juga waktu beli nggak senyum karena banyaknya dibacotin. Terus kalau misalkan ngomong investasi kripto tuh, hah? Bukannya kripto lagi jelek ya? Ya lagi-lagi ya. You buy when there's blood in the streets ya. Lu beli saat orang-orang lagi benci banget sama tuh aset. Begitu ya. Kalau udah banyak orang yang muji-muji, itu kemungkinan udah mulai telat, begitu ya. Nah, kebalikannya, inflow kita bisa di sini dia berkorelasi dengan tops ya, bisa local tops, bisa juga cycle top kayak kita bisa lihat di sini nih ya. Di sini ya. Nggak selalu, dan justru data ini membuktikan bahwa para bandar tuh nggak selalu benar. Kita kan di Indonesia tuh kadang-kadang ada sekte pemuji bandar begitu disebutnya ya. Terutama di 2021 tuh. Wah, bandar. Astaga, gue sampai mual ngedengernya ya. Padahal bandar nggak selalu benar. Banyaknya lebih sering benar, tapi nggak selalu benar. Kayak di sini dia benar nih akumulasi barang-barang kita ya. Tapi ada juga di masa-masa di mana ya dia ternyata melakukan
melakukan penjualan di tempat-tempat yang tidak tepat juga gitu. Kayak kita ambil contoh di mana lagi nih ya, ambil contoh di daerah sini gitu ya, di mana ya akhirnya ternyata malah lanjut lagi naik gitu. Di sini terjadi inflow ternyata lanjut naik gitu. Jadi ingat, bandar itu bukanlah unicorn ya, makhluk magis yang selalu benar. Pada faktanya banyak bandar yang tumbang, mati, bangkit lagi gitu dan seterusnya ya. Nah, kita akan lihat data sekarang. Kita bisa lihat di sini. Ternyata setelah BTC drop ke angka 60 ribuan ya, 60, 61, 60, 61 di sini kan konsolidasi ya. Yang terjadi lebih banyak inflow ya. Para bandar cenderung possible selling ya. Seperti di sini tanggal 24 Juni terjadi inflow sebesar 6.355. Di sini sempat outflow 5 ribuan, tapi besoknya tanggal 26 kembali inflow 4.300, tanggal 27 5 ribuan, tanggal 28 3 ribuan dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa para bandar cenderung menjual BTC dia saat dia drop ke 60 ribuan begitu. Sementara miners datanya inkonklusif. Ini sama ya, sama-sama net flow juga, rumusnya sama persis, tetapi perbedaannya yang dipantau adalah para wallet wallet para miners ya. Oke, kita bisa di sini datanya lebih tidak jelas ya, malah ada di tanggal 24 ini flat banget, ini sempat outflow, ini inflow, random. Ya, jadi para miners sepertinya masih belum bangun dari ini ya, dari hangover halving sepertinya ya. Nah, itu ya jadi kesimpulan dari secara spotnya, karena ini lagi-lagi adalah secara spot ya, karena bisa dikirim dari wallet ke wallet ya, otomatis itu bukan futures, karena futures nggak bisa lu kirim kontraknya via blockchain ya, at least not for now ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mulai terbentuk resiko leverage ya, seperti yang kita tahu kalau udah seperti ini ya, banyak orang yang apalagi di angka-angka ini, angka-angka psikologis 60 ribu gitu ya, di angka-angka bulat itu seringkali terjadi peningkatan leverage. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchange ya. Ini apaan bang? Ini gue sering banget ngomong estimated leverage ratio. Kalau udah ngomong berkali-kali kadang-kadang kecetot ya, atau kepletot. Jadi gue ngomongnya leverage aja ya. Jadi intinya semakin tinggi garis ungu ini, semakin besar leverage yang dipakai oleh orang-orang di market. Kalau lo lagi buka posisi futures, mau long mau short, masuk ke sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya apa? Kita bisa pakai untuk melihat kondisi market. Kayak kita lihat contoh long squeeze ada di sini ya. Kurang rapi. Kita cari long squeeze, mana long squeeze. Nah, long squeeze ya. Jadi kita bisa di sini leverage cenderung stays the same, lalu harga tiba-tiba turun seperti kita bisa di sini. Boom, turun ya. Kita lihat dari sini deh, turun. Bam. Artinya apa? Banyak posisi long di sini yang overconfident. Berpikir bahwa market akan lanjut lagi ke atas. Jadi dia buka posisi long dan ternyata market turun tiba-tiba.
posisi longnya antara ditutup sama dia karena dia panik atau memang udah dia punya SOP juga. Yang paling bagus sih kalau dia punya SOP ya. Tetapi banyaknya enggak, banyaknya terlikuidasi. Nah, terlikuidasi terus turun. Nah, ini menyebabkan efek domino yang yang posisi longnya tadinya aman jadi jebol semua. Ini adalah long squeeze. Short squeeze gambarannya tuh seperti ini ya. Gambarannya adalah banyak orang yang mungkin merasa, oh ini akan berlanjut nih. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lanjut lagi lower low. Ternyata tidak, market reversal. Akhirnya posisi short yang overconfident di sini antara ditutup atau terlikuidasi, menyebabkan leverage turun dan harga meningkat gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dalam beberapa hari terakhir apa yang terjadi di market. Jadi kita bisa lihat overall drop BTC dari 70.000 sampai ke 60.000 itu disponsori oleh banyaknya posisi short. Walaupun sempat ada semasa di sini bukan gara-gara shortnya, ini gara-gara menurut gua gara-gara posisi longnya yang ke squeeze nih ya. Jadi posisi short, lalu ada yang overconfident akan reversal dan akhirnya boom ya. Nah, mungkin kalau ada temen lu nih yang di daerah sini ingat, wah BTC pasti naik bla bla bla, ternyata drop ya, mungkin dia salah satu penyumbang dari ya long squeeze di sini ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat hal yang cukup unik adalah di tanggal 27 Juni. Kita bisa lihat leverage mulai meningkat ke atas dan ini juga bersamaan dengan harga mulai meningkat. Apakah bounce dari 60.000 ke harga 61.000 ini terjadi karena banyak orang yang membuka posisi long? Karena posisi spotnya kita bisa lihat malah cenderung inflow ya. Inflow dan bahkan untuk miners pun ya ada outflow tapi tipis-tipis. Itu dibandingkan inflow-nya kalau kita selisihkan cenderung lebih banyak inflow. Nah, jadi ada resiko nih. Resiko apa? Resiko ke squeeze. Ya, squeeze-nya apa, Bang? Long atau short? Nah, kita bisa lihat di sini datanya menunjukkan dalam 24 jam terakhir 50-50 ya. Long di 9,29 miliar US dollar sementara short di 9,27. Ya, kalau bisa dibilang sedikit lebih banyak posisi long. Tapi in general menunjukkan bahwa dua-duanya cenderung lumayan over leverage ya, dengan estimated leverage ratio yang meningkat ke atas. Jadi we don't know nih apakah akan long squeeze atau short squeeze. Tetapi yang pasti ada resiko kena squeeze. 50-50. Ini datanya 50-50 ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures ekstra hati-hati karena estimated leverage ratio-nya atau leverage-nya in general sedang meningkat ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita simpulkan secara spot ya, para bandar cenderung tidak melakukan akumulasi di 60.000. Datanya kita dapat dari sini ya. Mereka malah banyak melakukan inflow ya. Inflow ini sekali lagi adalah possible selling ya. Possible selling ini ya bearish in general ya. Nah, jadi ketemu nih menurut gua penyebab utama dia naik dari 60.000 sampai ke 61.000-an lagi-lagi adalah karena leverage. Apakah yang menang akan posisi long atau short? We don't know. Karena datanya tipis banget ya. Basically this is 50-50 lah. Karena perbedaannya hanya 0,0 something persen. We'll see dalam beberapa hari ke depan. Apakah akan terjadi gejolak yang lumayan gila ya. We'll see ya. Next kita akan lihat dulu ke MVRV ya. MVRV itu di mana ya? MVRV itu di sini ya. MVRV ratio masih menunjukkan kondisinya makin menjauh malah dari overbought. Jadi masih jauh dari 3,7, masih belum waktunya TP. Buat yang ngerasa aduh bang gue kelewat masa-masa di sini, ya nggak apa-apa. Ya gimana, udah kelewat. Menyesal ya sudah. Jadiin pelajaran buat next time, next cycle. Ini biasanya cuma kejadian nggak terlalu lama. Ini kejadian kalau kita lihat hanya dari Juni ya. Juni-Juli 2022 sampai keluar lagi tuh di Januari 2023. Ya sebenarnya lumayan lama sih. Ya tapi kalau dibandingkan dengan semua market satu cycle ya jadi pendek begitu. Tapi di masa-masa ini buat lo yang sudah akumulasi bahkan di cycle sebelumnya itu very profitable ya. Kayak contoh kemarin waktu COVID crash ya, COVID crash di Maret 2020 itu dia kena di bawah dari 1. Nah, itu menunjukkan masa-masa oversold dan kalau lu akumulasi di sana 10x, seingat gue 10x lebih. Nah, jadi makanya
sebenarnya kalau lagi masa-masa kayak gini ya waktunya akumulasi. Gue pribadi puji Tuhan ya. Gue ada buktinya kok. Kalau lo nggak percaya silahkan cek ke DCWT di masa-masa 2000 ini ya di 2022 ya. Gue bilang ayo akumulasi, MVRV bagus ya. Secara TA juga oke, bagus. Nah buat yang akumulasi ya senyum-senyum sekarang. Tapi nggak apa-apa. Buat lo yang ngerasa aduh bang gimana ya gue udah telat ya aku harus akui udah lumayan telat dibanding kita yang mulai dari sini. Tapi kita tetap melakukan juga DCA secara TA. Nah itu kita bahas di DCWT. Ya, jadi buat lo yang merasa aduh kelewatan di sini, jangan kelewatan lagi secara TA-nya. Ya, itu kita update daily sih. Ya almost daily lah. Kadang-kadang gue ada urusan juga, gue ganti sama pembahasan lain. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya please 3 golden rule. Ini hal yang mungkin udah sering banget lu denger karena kayaknya 98% lah video gue tutup dengan 3 golden rules. Tetapi jangan bosan-bosan denger, semoga diresapi dengan baik. Itu yang pertama apa? Jangan pakai uang panas, itu udah paling gak boleh. Yang kedua jangan over leverage. Dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Jangan punya pemikiran yang gini, oh gue sehari pengen untung 20, 30, 40%, 100%. Ya lu siap nggak kalau minusnya kebalik gitu. Kalau lu siap ya silakan. Tapi kalau nggak siap ya jangan. Gitu karena kita harus bandingkan dengan rata-rata hedge fund manager di US gitu. Itu jarang banget orang bisa sampai 20%. Jadi kalau lu itu 20% bukan sehari loh, 20% setahun. Jadi kalau lu punya target yang nggak kira-kira sehari 20-30%, ya harus siap juga dengan resiko lu ke liquid lagi atau cut loss lagi ya. Jadi dengan punya time horizon lebih panjang menurut gua itu lu akan menjaga resiko lu lebih baik ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.